Balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal mengunboxing part korek harian buat Supra gua, dikarenakan ya gua butuh tenaga lebih biar bisa agak gesit lah, nggak mandek gitu ya. Enak, standar juga Supra sih udah, menurut gua udah enak, torsinya gede. Cuman kadang-kadang kita mandek kan gitu, pengen speednya instan kan gitu. Jadi ya di sini gue udah beli beberapa spare part, dan sekalian juga gue balik lagi mengingatkan, nanti juga kan Supra gue mau gue ganti bearing kruk AC dan bearing transmisinya kan. Kalau ada rezeki sih gue pengen pakai kruk as dari Shark yang struknya itu 61 sama rasio. Tapi itu planning, cuman ya kita cicil-cicil aja dulu barangnya. Udah gue beli, gue nggak ekstrim sih, nggak terlalu ekstrim. Yang pertama gue beli ini piston CLD nya, emang peruntukannya buat Karisma ya, semi dome. Gue juga nanti bisa gue ukur kompresinya berapa biar kita tahu kan. Yang pasti sih kayaknya nggak nyampe 12 ini kompresinya, paling 11 atau 10 gede lah. Kalau standar kan 9, berapa gitu, rendah banget. Jadi emang tenaganya mandek gitu, soalnya itu kan motor tua ya. Jadi zaman dulu kan oktan nggak tinggi banget, jadi masih spesifikasi buat premium kan gitu. Nah, di sini gue pakai Shark CLD. Ini udah gue buka bungkusnya. Dia flat. Nggak flat sih, dia semi dome. Ini sekitar gue ukur kayaknya tinggi dome-nya ini dari sel rata ini nih. Nih. Kan rata nih. Terus di sini agak ngejendol. Ini sekitar tingginya tuh 0,5-an ya. Tinggi dome-nya. Nah, di sini juga ada coakannya. Terus ditambah ini ada coakan buat busi. Biasanya kan kalau kita pakai CRKJ ya, apa maksudnya, kalau pakai CRKJ kan dia kemungkinan ya, ini kayaknya sih pas di topin dia posisinya rata atau sisa 0, clearance sih paling 0,2. Kalau CRKJ mendemnya 0,5 dan ada cembungannya juga dia. Jadi jatuhnya CRKJ itu rata blok, cuman mendem pinggiran ini dome rata blok, cuman pinggirannya ini mendem 0,5. Kalau gua perhatiin dulu ya, kalau gua pakai CRKJ. Nah, ini oversize 50, kebetulan Supra gua masih oversize standar. Supra gua nggak masalah sih, cuman dia emang udah gua lihat clearance jarak seherannya udah mulai ada space. Jadi kalau seher dijatuhin langsung jatuh. Itu kalau kayak gitu bisa, emang udah ada ngelitiknya sih di RPM tinggi sih. Jadi seher tuh udah goyang dia, walaupun nggak ngebul. Nah, udah untuk seher gue pakai ini. Tadi gue mau pakai Vario. Kan banyak ya rekomendasi pakai Vario. Cuman kalau gue pikir Vario itu kita harus bikin pocket valve ini, coakannya ini bikin lagi. Jadi ya satu cost biaya untuk tukang bubut juga. Kedua ya, kalau udah ada yang murah ini sekitar 120 ribuan gue beli. Ya kenapa harus ribet pakai cok gitu, ini kan udah peruntukan ya. Udah di sini udah kayak standar bolong, di sini ada jalur olinya. Ya nggak perlu dibolong-bolongin lagi atau diapain, di sini soalnya udah ada jalur olinya. Sepertinya bahannya juga bagus sih, CLD kan ya, lumayan lah, 120 ribu. Kelengkapannya udah sama ring sehernya, ini klip. Nah, klipnya model G, kalau bisa kita pakai yang standar, karena pengalaman gua yang tipe kayak gini nih suka mental ya. Sama dan piston
dan piston ukuran 13. Nah, untuk yang kedua, karena kenapa gue cuman naikin kompresi sedikit gitu kan, karena pada dasarnya tuh durasi noken as si Supra itu udah, kalau gue bilang udah terbilang panjang lah, bukan durasi pendek kan gitu. Dia kan emang stroke-nya lebih tinggi kan daripada bor, jadi emang durasi camnya tuh emang dibikin panjang kan gitu buat ngejar torsi atas. Jadi buat dongkrak tenaganya sedikit, buat gesit-gesitan nyelip, kita cukup naikin kompresinya sedikit, jangan terlalu banyak. Nah, udah itu karena emang itu udah lama juga, umur motornya udah hampir 10 tahun kan, apalagi injeksi. Kalau injeksi kan kita nggak bisa main papas noken as kan, maksudnya lu kalau injeksi tuh kalau lu papas noken as itu, kalau misalnya buka tutup yang nggak sesuai timing si injektornya, itu bakalan berantakan. Jadi bisa lu papas, cuman dengan satu catatan, buka tutupnya ngikutin standar, cuman liftnya lebih tinggi aja, paling gitu doang sih kalau injeksi. Kalau lu ganti noken as, lu harus ganti ECU biar bisa ngikutin durasi noken asnya, ECU programmable gitu kan. Cuman kan itu terlalu budget kan, gue juga pengennya motor gue santai-santai aja kan gitu. Nah di sini gue beli lagi paketan. Awalnya pelatup gue emang rada ngelitik dikit karena udah umur, jadi bearing bambunya maksudnya udah kemakan, jadi gue beli pelatup lagi. Dan karena lagi ini, maksudnya pas kebetulan ada paketan pelatup sama nokennya, jadi gue beli sekalian sama noken asnya. Kalau dilihat sih bungkusnya Honda, tapi nggak tahu nih Honda Thailand apa Honda Jepang ya. Pasti sih Honda spare part mah nggak inilah, maksudnya kita nggak berharap kayak ori bawaan pabrik. Sekarang apalagi ori bawaan pabrik aja udah jelek banget kan gitu, motor baru aja banyak yang rusak. Oh tapi packagingnya ini, oh jadi satu, berarti Honda Thailand, KPH 881 tuh kan, Honda Thailand. Tapi nggak apa-apa, cuman kalau dilihat dari noken asnya nih kayaknya ori nih. Kita buka. Ini gue beli seharga 150.000. Wow, di gambarnya sih nggak ada bearingnya. Wah, bungkusnya gede banget. Tuh ternyata satu set. Dia satu set. Kenapa gue ganti nokennya? Wih, lebih kayaknya gemuk banget ini. Kita lihat Jepang BU. Ya ini Thailand berarti, bukan ori. Mana ada Jepang BU, biasanya ada vendornya Koyo. Kalau misalnya noken gue itu gue perhatiin di bagian mana ya? Nih, bagian sini nih, ini kan masih rata nih. Kalau di noken yang lama nih, di bagian sini agak turun karena udah pemakaian lama kan. Ini kayaknya lebih gemuk sini. Ya nanti kita ganti juga nokennya. Ini pelatupnya sih yang paling penting. Ini pelatupnya udah dapat 2. Biasanya kalau ori ya dia satu-satu. In X ini udah dapat 2. Yang penting ini udah kencang. Yang pertama punya gua juga ini kendor. Waktu itu gua pernah pakai Fukuyama. Gua geber tuh segeber-gebernya itu pecah ininya. Kan di dalam ada apa sih? Ada ini bearing bambunya itu pada pecah-pecahan ke dalam. Untungnya gua pakai baut magnet ini. Jadi pas pecahannya itu ke dalam, dia maksudnya nggak berputar di dalam, dia nempel di sini. Jadi gue pakai baut magnet ini, dia nempel. Dan gue pun masih penasaran kan, maksudnya jumlah bearing bambunya itu masih kurang. Gue cari-cari blok kanan, blok kiri,
kagak ada, yang ada cuman ada nempel di sini cuman 3 nempelnya, sedangkan jumlahnya 11. Nah gue cari-cari lagi dan masih nyelip di tutup klepnya. Nanti gue kasih tahu instastorynya, ntar gue cuplikin di sini. Itu nggak gue rekam sih, sebenarnya itu pengalaman banget kalau lu pakai pelatup abal. Ini juga sepertinya nggak terlalu yakin sih, cuman mungkin mendingan lah daripada yang kemarin. Soalnya dilihat dari kupingan ini tebal dibanding gue dulu pakai punya Takayama. Itu pas gue geber tinggi, tahu-tahu krek, ngancing, pada pecah ininya, armnya ini nih, lengannya ini pecah, ininya berantakan. Akhirnya noken gue pun juga kegores bagian sini, kena jepitan kejepit bearing-bearingnya itu yang pada pecah. Ya pengalaman aja deh, mendingan buang duit dikit daripada kita ngeluarin duit banyak. Ya sebenarnya NPP udah bagus sih, cuman waktu itu kagak ada yang ada Takayama. Untung aja gue pakai baut ini, jadi dia si pecahannya itu nggak kemana-mana. Pas dia turun dari depan kan dia masuk ke jalur filter oli itu yang ke bawah, jalur pembuangan. Nah dia langsung nempel, tek, dia nggak kabur kemana-mana. Nah udah itu aja. Nanti kalau ada perkembangan lagi gue bakal upload lagi semuanya. Yang pasti gue ganti yang ini aja dulu sih. Paling ntar gue rencana mau beli bearing, gue paling pakai bearing FAG, cuman gue belinya nggak di toko motor, nanti kita beli di toko bearingnya langsung. Jadi kalau di toko motor kan orang udah tahu peruntukannya, buat motor ya, jadi harganya kita bisa dapat harga ya, siapa tahu harganya lebih miring daripada di toko motor. Ya untuk sekian gitu aja dulu. Ini udah gue jelasin semuanya. Gue Random Auto undur diri, cabut.